Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang persamaan garis lurus. Persamaan garis yang melalui titik X1, Y1, dan X2, Y2. Berikut grafiknya. Diketahui ada titik X1 dan Y1 dan titik X2, Y2. Persamaan garisnya yaitu Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Contohnya, persamaan garis lurus melalui titik 2,4 dan min 3, min 2 adalah, kita tulis dulu persamaan garisnya di sini ada Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Dan kita diketahui di sini X1-nya yaitu 2, Y1-nya 4, X2-nya min 3, Y2-nya min 2. Lalu kita masukkan nilai-nilai dari X1, Y1, X2, Y2. Karena di sini tidak diketahui Y-nya, maka kita tulis kembali Y-nya, lalu dikurangi Y1-nya 4 per Y2-nya min 2 dikurangi Y1-nya 4 sama dengan X-nya juga di sini tidak diketahui, jadi kita tulis kembali X dikurangi 2 karena X1-nya di sini 2 per X2-nya yaitu min 3 dikurangi X1-nya yaitu 2. Kita tulis kembali yang atas Y dikurangi 4 per min 6. Min 2 dikurangi 4 yaitu min 6. Sama dengan X dikurangi 2 per min 3 dikurangi 2 yaitu min 5. Lalu di sini kita akan mengkalikan kali silang agar tidak ada bilangan pecahan lagi. Min 5 di sini dikalikan dengan Y dikurangi 4. Min 5 dikali Y kurangi 4 sama dengan min 6 dikali dengan X dikurangi 2. Lalu kita kalikan ke dalam kurung min 5 dikali Y yaitu min 5Y. Min 5 dikali min 4 yaitu plus 20. Kenapa di sini jadi plus? Karena di sini ada negatif ketemu negatif. Jadi hasilnya positif. Sama dengan min 6 dikali X yaitu min 6X. Min 6 dikali min 2 yaitu 12. Negatif ketemu dengan negatif jadinya positif. Lalu kita turunkan min 5Y-nya ke bawah dan 20-nya pindah ke ruas sebelah kanan. Karena pindah ruas ke sebelah kanan, itu tandanya akan berubah. Yang tadinya positif, sekarang jadi negatif. Jadi min 5Y sama dengan min 6X, kita turunkan yang ini. Min 6X ditambah 12 dikurangi 20. Min 5Y sama dengan min 6X, kita turunin lagi. 12 dikurangi 20 yaitu min 8. Atau bisa juga ditulis persamaannya seperti ini. 6X. Kenapa jadi 6X? Karena min 6X ini pindah tempat ke ruas sebelah kiri. Jadi positif. Min 6X dikurang 5Y. Untuk yang min 5Y ini
tandanya tetap karena dia posisinya di sebelah kiri. Dan untuk min 8-nya, pindah ruas ke sebelah kiri juga. Berarti ganti tanda jadi positif. 6x dikurangi 5y ditambah 8 sama dengan 0. Nah, di sini ada hubungan antara dua garis lurus. Yang pertama, persamaan garis yang saling sejajar. Rumusnya M1 sama dengan M2. Garis A, di sini ada garis A, sejajar dengan garis B. Jika gradien garis A yaitu M1 dan gradien garis B yaitu M2, maka M1 sama dengan M2. Persamaan garis yang sejajar dengan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 dan melalui titik X1, Y1 adalah AX ditambah BY sama dengan AX1 ditambah BY1. Ini rumusnya. Contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2, 3 dan sejajar dengan garis min 2x ditambah y ditambah 5 sama dengan 0. Kita cari gradiennya dari persamaan berikut, yaitu kita ubah dulu persamaan yang pertama ini ke rumus y sama dengan mx tambah c. Jadi di sini ketahuinya y-nya 1 sama dengan 2 min 2x pindah ke sebelah kanan, ruas sebelah kanan, maka tandanya berubah jadi positif. Dan 5 pindah ke ruas sebelah kanan, berubah tanda jadi negatif 5. Nah, di sini kita ketahui M-nya yaitu 2. Di sini ada 2 karena Y sama dengan MX tambah C. Maka sudah diketahui M-nya yaitu 2. Dan di sini karena sejajar M1 sama dengan M2 yaitu 2. Maka di sini sejajar. Lalu kita masukkan rumusnya Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Di sini tidak diketahui Y-nya berapa, yang diketahui yaitu hanya X1, X1-nya 2, Y1-nya yaitu 3. Maka kita masukkan untuk nilai Y1-nya, jadi Y dikurangi 3 sama dengan M-nya 2, di sini M-nya 2, dikali X, karena di soalnya tidak diketahui X-nya berapa. Lalu dikurangi X1, X1-nya di sini 2. Kita turunkan lagi, Y dikurangi 3-nya sama dengan, kita kalikan 2 ke dalam kurung ini. 2 dikali X yaitu 2X, 2 dikali min 2 yaitu min 4X. Karena positif dikali negatif yaitu hasilnya negatif. Nah, kita pindahkan 2X ke ruas sebelah kiri. Karena di sini positif, tandanya positif, maka pindah ke sebelah kiri jadi tandanya negatif. Y dikurangi 2X sama dengan min 4, di sini tetap min 4, lalu min 3-nya pindah ke ruas sebelah kanan jadi positif 3 atau ditambah 3. Maka Y dikurangi 2X sama dengan min 1. Min 4 ditambah 3. Hasilnya min 1. Atau bisa juga ditulis persamaannya seperti berikut, yaitu min 2X ditambah Y, di sini tetap ya tandanya, ditambah 1. Karena min 1 ini tadinya di ruas sebelah kanan, pindah ke ruas sebelah kiri, jadi positif 1. Sama dengan 0.
Yang kedua ada persamaan garis yang tegak lurus. Rumusnya M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Garis A tegak lurus dengan garis B. Di sini ada garis A dan tegak lurus dengan garis B. Jika gradien garis A yaitu M1 dan gradien garis B yaitu M2, maka M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Atau bisa juga M1 sama dengan min 1 per M2. Persamaan garis yang tegak lurus dengan garis X, maksudnya AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Dan melalui titik X1, Y1 adalah AY dikurangi BX sama dengan AY1 dikurangi BX1. Contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan tegak lurus dengan garis min 2x ditambah y ditambah 5 sama dengan 0. Kita cari gradiennya dari persamaan berikut. Nah, kita ubah persamaan ini ke bentuk y sama dengan mx tambah c, yaitu kita dapatkan y sama dengan 2x min 5 seperti contoh soal sebelumnya sama. Di sini sudah diketahui m-nya yaitu 2. Maka karena tegak lurus, maka gradien persamaan garis melalui titik 2,3 sama dengan min 1 per M2 atau min 1 per 2 karena di sini diketahui M-nya yaitu 2. Maka persamaan garisnya kita tulis rumusnya Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Karena Y-nya tidak diketahui, maka kita tulis lagi Y-nya di sini. Dan Y1-nya kita dapatkan 3. Dan sama dengan M-nya itu kita ambil M yang ini ya. Min 1 per 2. Dikali X dikurangi 2. Kita turunkan Y dikurangi 3 sama dengan min 1 per 2 dikali X, yaitu min 1 per 2X. Min 1 per 2 dikali dengan min 2, yaitu 1. Kenapa 1? Karena di sini negatif ketemu negatif, yaitu hasilnya positif. Sini positif. Dan 2 kita kalikan dengan 1, yaitu 2. Maka diketahuinya 2 per 2 sama dengan 1. Dan dari sini kita kalikan dengan 2. Maka 2 dikali Y yaitu 2Y. 2 dikali min 3 yaitu min 6. 2 dikali min 1 per 2 yaitu min 1X. Tapi di sini X1-nya tidak perlu ditulis, tidak masalah. Di sini kan negatif 1 dikali dengan positif 2, maka hasilnya negatif. Sama caranya dengan mencari ini. Lalu kita lanjut, 2 dikali 1 yaitu 2. Lalu di sini X-nya kita pindah ke ruas sebelah kiri. Jadi 2Y ditambah X, karena di sini tadinya min X, maka berubah jadi positif. Dan min 6-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan. 2-nya di sini kita turunin. Dan di sini min 6 berubah jadi positif 6. Atau 2 tambah 6.
2Y tambah X, kita turunin dari atas, sama dengan 2 tambah 6, yaitu 8. Atau bisa ditulis dengan persamaan X ditambah 2Y dikurangi 8, karena di sini 8-nya pindah ke ruas sebelah kiri, yaitu sama dengan 0. Nah, di sini ada menentukan titik potong dari dua garis lurus. Di sini ada dua garis lurus, dan titik potongnya itu di sini titik A, X1, Y1. Antara garis K dan garis L saling berpotongan pada sebuah titik, yaitu di titik A, X1, Y1. Ada dua cara yang bisa ditempuh untuk menemukan koordinat titik A, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan cara substitusi, dengan memasukkan salah satu variabel dari persamaan yang satu ke persamaan yang lain. Yang kedua ada eliminasi, dengan mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel dengan cara menyamakan variabel yang akan dieliminasi. Contohnya, tentukan titik potong garis 2X tambah Y dikurangi 6 sama dengan 0. Dengan garis 2Y dikurangi X dikurangi 7 sama dengan 0. Yang pertama, cara substitusi. Kita tulis dulu persamaannya. Yang pertama ada 2X tambah Y dikurangi 6 sama dengan 0. Ini kita sebut persamaan yang ke-1. Lalu 2Y dikurangi X dikurangi 7 sama dengan 0. Di sini kita ubah menjadi bentuknya seperti X sama dengan 2Y dikurangi 7. Di sini hanya X yang pindah ke ruas yang sebelah kiri. Maka yang tadinya min X jadi positif X. Nah, di sini menjadi persamaan kedua. Lalu kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Kita tulis persamaan 2-nya yaitu 2Y dikurangi, kita tulis ke persamaan 1. 2X ditambah Y dikurangi 6 sama dengan 0. Di sini kita ubah X-nya menjadi 2Y dikurangi 7. Di sini ya. Lalu kita kali 2 ke dalam kurung ini. 2 dikali 2Y yaitu 4Y. Positif 2 dikali negatif 7 yaitu negatif 14. Positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Lalu Y-nya diturunkan, min 6-nya diturunkan sama dengan 0. Di sini Y-nya kita bisa jumlahkan ya, 4Y ditambah Y yaitu 5Y. Dan di sini min 14 dikurangi 6, yaitu min 20, sama dengan 0. 5Y sama dengan 20. Min 20 pindah ruas ke sebelah kanan jadi positif 20. Y sama dengan 4. 4 dari mana? Karena 5 di sini kita pindahkan ke sebelah kanan, tapi dijadikan pembagi. Jadi 20 dibagi 5 sama dengan 4. Lalu masukkan nilai Y ke persamaan 1. Nilai Y-nya kan kita udah ketahui yaitu 4. Maka persamaan ke-1-nya 2X ditambah 4. Y-nya kita di sini dirubah jadi 4. Dikurang 6 sama dengan 0. 2X. Nah, di sini 4 dikurangi 6. Jadi min 2. Sama dengan 0. Kita turunin 2X-nya dan min 2-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi positif 2. Lalu X-nya yaitu
1. 1 dari mana? Di sini kita 2-nya pindah sebagai pembagi ya. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka diperoleh titik potongnya adalah X-nya 1 dan Y-nya 4. Jadi 1,4. Lalu ada cara kedua yaitu eliminasi. Di sini persamaannya 2X tambah Y dikurangi 6 sama dengan 0. 2Y dikurangi X dikurangi 7 sama dengan 0. Yaitu bentuk lainnya X min 2Y tambah 7 sama dengan 0. Maka di sini kita eliminasi variabel X. Kita dari dua persamaan ini dikalikan. Yang pertama dikalikan dengan X1, kita lihat di sini kan X itu nilainya 1. Dan yang kedua, persamaan kedua dikalikan dengan 2. Karena nilai X di persamaan ke-1 ini yaitu 2. Maka hasilnya 2X tambah Y dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, persamaan kedua dikali 2, hasilnya 2X min 4Y tambah 14 sama dengan 0. Maka dikurangi 2X dikurangi 2X, yaitu 0. Y dikurangi 4X, yaitu 5Y. Y dikurangi min 4Y, yaitu 5. Karena di sini ada tanda min dan ketemu dengan min. Jadi hasilnya positif. Lalu di sini min 6 dikurangi 14. Karena di sini ada positif ketemu dengan negatif, hasilnya negatif, maka min 6 dikurangi 14, hasilnya min 20 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan min 20-nya ke sebelah kanan jadi positif 20. Maka Y sama dengan 4. Karena 5-nya ini kita pindahkan menjadi pembagi 20. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Maka masukkan nilai Y sama dengan 4 ke persamaan yang kedua ini. 2Y atau 2 dikali 4 dikurangi X min 7 sama dengan 0. 2 kali 4 yaitu 8 min X min 7 sama dengan 0. Di sini ada 8 dikurangi 7 yaitu 1. Min X-nya tetap diturunin sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 1. Karena ini pindah ruas ya. X-nya pindah ruas. Jadi tadinya min X jadinya positif. Maka diperoleh titik potongnya adalah X-nya 1 dan Y-nya 4. 1,4. Jadi kedua cara ini mendapatkan hasil yang sama meskipun caranya berbeda. Sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.